Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Rumah Priyanti dengan NIM 25081194125 dari kelas 2025I. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dharma Solihin. Nama saya Anissa Fadila Sari, kelas 2025I. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang A. Masalah utama makro, pengangguran terbuka tinggi, terutama usia produktif, menunjukkan kurangnya serapan tenaga kerja. Kedua, inflasi naik karena pengeluaran agregat tinggi dan kenaikan biaya produksi, upah dan input. Lalu pertumbuhan output barang dan jasa tidak sebanding dengan kenaikan kapasitas produksi nasional, defisit neraca perdagangan, impor dan ekspor, menekan neraca pembayaran dan nilai tukar. Yang B. Mengapa faktor produksi belum efektif? Karena investasi cenderung tidak padat karya dan banyak menggunakan teknologi yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Lalu mismatch keterampilan, kualitas tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan industri sehingga produktivitas rendah, kapasitas produksi banyak yang menganggur karena permintaan lemah dan inflasi atau ketidakpastian tinggi. Peran kebijakan makro, yang pertama kebijakan fiskal, belanja pemerintah diarahkan ke infrastruktur, pendidikan, dan sektor padat karya, serta insentif pajak untuk penciptaan lapangan kerja. Lalu pengendalian inflasi melalui subsidi tepat sasaran, stabilisasi harga pangan, dan pengelolaan defisit anggaran yang hati-hati. Kedua, kebijakan moneter, pengetatan moneter atau suku bunga uang beredar untuk menekan inflasi dan menjaga nilai tukar, pelonggaran selektif ketika inflasi terkendali untuk mendukung kredit ke sektor produktif dan UMKM padat karya. Ketiga, kebijakan sisi penawaran, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasional untuk menaikkan produktivitas dan mengurangi mismatch, perbaikan iklim usaha dan infrastruktur untuk menurunkan biaya produksi, mendorong ekspor dan substitusi impor. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Terdapat 3 masalah pada ekonomi makro. Yang pertama ada pengangguran. Penyebabnya karena pendapatan nasional ini meningkat tetapi lapangan kerja belum bertambah, sehingga masih ada masyarakat yang belum bekerja. Kemudian masalah yang kedua ada inflasi. Harga kebutuhan pokok naik sehingga daya beli masyarakat ini menurun dan masyarakat merasa dirinya ini semakin miskin. Kemudian yang ketiga ada neraca pembayaran. Impor yang terlalu tinggi ini menyebabkan devisa negara banyak pengeluaran. Kemudian hubungan pendapatan nasional, pengangguran, dan kenaikan harga. Pendapatan nasional yang meningkat tidak selalu berarti semua masyarakat sejahtera. Jika lapangan kerja tidak bertambah, maka pengangguran tetap terjadi. Kenaikan barang juga membuat masyarakat sulit memenuhi kebutuhan, terutama bagi yang menganggur atau yang berpenghasilan rendah. Dan yang ketiga, alasan pemerintah dan bank sentral ini harus bekerja sama. Pertama, pemerintah berperan dalam membuat kebijakan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan yang bank sentral berperan dalam menjaga stabilan harga dan jumlah uang yang beredar. Sehingga dua kerjasama ini sangat diperlukan agar masalah seperti pengangguran dan kenaikan kerja dan dapat diatasi dan ekonomi tetap stabil. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, di mana yang poin A itu mengapa data pendapatan nasional penting bagi pemerintah dalam menilai perkembangan ekonomi. Nah, yang pertama, pendapatan nasional ini dapat mengidentifikasi kekuatan, misal dapat kita lihat dari konsumsinya atau investasi di suatu negara tersebut, serta kelemahan ekonominya. Lalu yang kedua, pendapatan nasional dapat digunakan sebagai landasan perumusan kebijakan fiskal dan moneter. Lalu dapat juga menjadi tolak ukur kemakmuran dan standar hidup masyarakatnya. Dan poin B yaitu apa saja sih komponen pengeluaran agrarnya. Yang pertama ada konsumsi rumah tangga yang semakin meningkat beriringan dengan peningkatan pendapatan. Lalu yang kedua adanya pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Dan yang terakhir yaitu investasi swasta yang semakin berkembang pesat meskipun masih bergantung pada kegiatan barang impor yang berlebihan.
Dan yang C, mengapa peningkatan pendapatan nasional itu belum tentu menentukan kesejahteraan? Karena biasanya di suatu negara itu masih ada ketimpangan kekayaan. Jawaban yang nomor 4. Hubungan pendapatan nasional, konsumsi, dan tabungan. Ketika pendapatan nasional meningkat, pendapatan masyarakat juga ikut naik. Akibatnya, konsumsi masyarakat bertambah. Karena kenapa? Karena daya beli meningkat. Namun tidak semua pendapatan dibelanjakan. Sebagian disimpan sebagai tabungan. Jadi semakin tinggi pendapatan nasional, semakin besar pula konsumsi dan tabungan masyarakat. Ada pertanyaan, apakah suku bunga ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan investasi? Jawabannya iya. Tingkat suku bunga sangat memengaruhi keputusan investasi. Jika suku bunganya rendah, maka biaya pinjaman akan lebih murah sehingga banyak pelaku usaha terdorong untuk berinvestasi. Dan sebaliknya, jika suku bunga ini naik, maka biaya modal pun menjadi mahal. Sehingga banyak pelaku usaha yang berpikir-pikir lagi dan menunda untuk berinvestasi. Hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional karena produksi dan lapangan kerja tidak bertambah. Terus ini pentingnya terjalin keseimbangan antara tabungan dan investasi agar perekonomian di suatu negara tetap stabil. Jadi tabungan masyarakat juga menjadi sumber dana bagi investasi. Jika tabungan seimbang dengan investasi, maka dana yang tersedia ini dapat digunakan secara optimal untuk kegiatan produksi. Dalam kasus ini, ketika tabungan masyarakat ini dapat disalurkan menjadi investasi, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan optimal. Selanjutnya adalah nomor 5, poin A, dampak dari ketidakseimbangan. Di mana jika masyarakat ini lebih banyak menabung daripada berinvestasi, maka akan terjadi kebocoran aliran pendapatan yang berakibat pada barang-barang di pasar yang tidak laku, lalu stoknya menumpuk. Pada akhirnya perusahaan memotong produksi dan menurunkan pendapatan nasional. Lalu yang poin B, peran investasi dan lembaga keuangan. Nah, investasi ini adalah kunci karena ia itu berfungsi untuk menyuntikkan kembali dana yang sempat hilang dari tabungan. Lalu peran lembaga keuangan itu juga penting karena dia itu sebagai jembatan untuk memastikan tabungan masyarakat tersalurkan menjadi modal usaha agar roda ekonomi itu tetap berputar. Lalu yang C, dampak jangka pendek. Jika semua masyarakat itu kompak menabung dan berhenti berbelanja, konsumsi akan otomatis anjlok. Nah, untuk perusahaan ini adalah sinyal buruk yang mematikan motivasi investasi, sehingga dampaknya perilaku ini itu memicu resesi atau kelesuan dalam ekonomi. Jawaban dari pertanyaan nomor 6 yang A, pajak sebagai kebocoran dan suntikan. Dalam aliran pendapatan, pajak mengurangi pendapatan disposibel sehingga menurunkan konsumsi dan tabungan. Ini tercatat sebagai kebocoran bersama tabungan dari arus pendapatan nasional. Di sisi lain, penerimaan pajak dipakai untuk pengeluaran pemerintah, yaitu G, ke perusahaan dan rumah tangga yang menjadi suntikan baru ke dalam permintaan agregat dan menaikkan keseimbangan pendapatan nasional hingga terpenuhi kondisi kebocoran dalam kurung S tambah T sama dengan suntikan dalam kurung I tambah G. Yang B, kebijakan pajak versus pengeluaran pemerintah saat pengangguran. Saat pengangguran dan permintaan agregat lemah, teori Keynesian menganjurkan kebijakan fiskal ekspansif, yakni menaikkan pengeluaran pemerintah dan atau menurunkan pajak untuk menggeser AD ke kanan dan menaikkan output serta kesempatan kerja. Secara teori multiplier, spending multiplier, belanja pemerintah lebih besar daripada tax cut multiplier, sehingga peningkatan G biasanya dinilai lebih efektif dan langsung dalam mengurangi pengangguran dibanding hanya mengurangi pajak, terutama jika belanja diarahkan ke kegiatan produktif dan padat karya. C, penilaian kritis kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan fiskal diskresioner
pemerintah mengubah G dan T secara sengaja merespons siklus bisnis, dapat menstabilkan ekonomi dengan cara menambah G atau memotong T saat resesi dan menurunkan G atau menaikkan T saat boom, sehingga konsumsi dan investasi lebih stabil sepanjang siklus. Namun, risiko utamanya adalah keterlambatan waktu, potensi defisit dan utang yang tinggi, serta kemungkinan kebijakan menjadi prosiklis dan memperbesar volatilitas inflasi jika belanja tidak produktif atau terlalu dipengaruhi kepentingan politik. Dalam perekonomian tiga sektor, diskresi fiskal yang berlebihan dapat mendorong inflasi melalui peningkatan permintaan agregat, menekan investasi swasta lewat efek crowding out jika dibiayai utang, dan menimbulkan ketidakpastian yang pada gilirannya melemahkan peran fiskal sebagai penstabil jangka panjang. Jawaban nomor 7A. Impor sebagai kebocoran dan ekspor neto. Dalam kerangka suntikan kebocoran, keseimbangan tercapai saat I tambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M, di mana impor M adalah salah satu kebocoran utama selain tabungan S dan pajak T. Ketika impor naik karena mata uang menguat dan selera barang luar negeri tinggi, sementara ekspor tidak meningkat, sisi kebocoran M membesar sehingga dengan injeksi I, G, dan X tetap, pendapatan nasional keseimbangan Y harus turun agar identitas tersebut kembali seimbang. Dampak terhadap multiplier dan aliran pendapatan. Impor biasa dimodelkan sebagai fungsi pendapatan (M sama dengan MY), sehingga semakin besar kecenderungan mengimpor, semakin kecil nilai multiplier perekonomian terbuka karena setiap tambahan pendapatan lebih banyak bocor ke luar negeri. Hal ini melemahkan efek ekspansif dari peningkatan investasi, pengeluaran pemerintah atau ekspor, dan dalam sirkulasi aliran pendapatan berarti porsi yang mengalir ke produsen luar negeri meningkat, sementara aliran masuk dari ekspor relatif kecil, sehingga neraca perdagangan defisit dan PDB real serta kesempatan kerja di dalam negeri cenderung tertekan. And second point, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Karena pemerintah sebagai penyeimbang agar ekonomi tidak merosot. Maka di sini kami menawarkan dua opsi. Yang pertama, pemerintah menjadi satpam yang ketat. Artinya bagaimana cara pemerintah ini menaikkan taraf impor dan produk impornya dibatasi sehingga nantinya masyarakat kita terpaksa membeli atau beralih membeli ke yang lokal. Dan opsi yang kedua, pemerintah harus menjadi coach buat pengusaha lokal, entah itu diberikan bantuan atau modal supaya produk kita nanti makin keren dan bisa bersaing di kancah internasional. Intinya, pemerintah harus turun tangan langsung dan jangan biarkan barang impor ini bebas begitu saja, karena nantinya takut industri lokal ini bisa jadi bangkrut atau gulung tikar karena kalah saing dengan barang impor. Dan untuk pemerintah Indonesia, semangat berkarya dan satu langkah di depan. Baik, yang terakhir yaitu nomor 7.C tentang analisis perubahan perilaku konsumsi masyarakat terhadap barang impor tanpa penguatan ekspor, di mana ini menyebabkan kebocoran ekonomi yang menghambat pertumbuhan. Nah, ekonomi domestik akan terjebak pada ketergantungan luar negeri, di mana pertumbuhan konsumsi tidak lagi menjadi motor penggerak bagi produksi nasional, namun akan memperkuat industri negara lain, seperti itu. Terima kasih. Dan cukup sekian analisis jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapping on your window, back before you lost the one real thing you've ever known. Just take it now, so curious. Keep on making me feel this way. Something is such a mystery. Think about the place where you first met me. Fighting in only your army. Then the fatal get up down, walking beside. Isn't it?